Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi menengah 2 chapter 16, yaitu sekuritas, dilutif, dan laba per saham. Saya Diah Retnowati akan memulai slide yang pertama. Sekuritas dilutif, liabilitas dan ekuitas. Instrumen keuangan berikut ini dilaporkan sebagai liabilitas atau ekuitas. Yang pertama ada opsi saham, yaitu kontrak di antara kedua belah pihak yang berisikan hak bagi pembeli opsi dalam membeli ataupun menjual aset yang didasari oleh kontrak tersebut atau underlying asset. Kontrak ini dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal. Yang kedua, ada sekuritas konversi, yaitu suatu jenis obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi dan biasanya pada rasio pertukaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu pada penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga, ada saham preferen. Bagian saham yang memiliki tambahan hak melebihi saham biasa, yaitu membayar dividen pada tingkat waktu tertentu dan memiliki hak istimewa lain selain saham biasa, seperti pada hal pembayaran dividen serta saat terjadi likuidasi aset. Obligasi konversi. Obligasi dapat diubah menjadi saham perusahaan tersebut. Obligasi ini disebut obligasi konversi. Manfaat obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin ditambah keistimewaan ditukar menjadi saham atas kehendak pemegang. Ada dua alasan utama perusahaan mengeluarkan obligasi konversi. Yang pertama, meraih dana dari pengeluaran modal tanpa kehilangan pengendalian yang berarti pemilik sebelumnya. Yang kedua, memperoleh pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Akuntansi untuk obligasi konversi. Implementasi metode with and without. Yang pertama, menentukan total nilai pasar obligasi konversi dengan dua komponen, liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value dari semua aliran kontraktual cash flow di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Yang ketiga, mengurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi yang akan diperoleh nilai ekuitas. Contoh obligasi konversi pada saat pengeluaran. Roche Group mengeluarkan 2.000 lembar obligasi konversi pada awal 2019. Jangka waktu 4 tahun dengan bunga nominal 6% dan dikeluarkan pada nilai nominal sebesar 1.000 euro per obligasi. Jumlah yang diterima dalam penerbitan 2 juta euro. Bunga dibayar tahunan setiap tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nominal 1 euro. Tingkat bunga pasar obligasi non-konversi sebesar 9%. Jawabannya, pertama kita hitung present value dari obligasi beserta bunganya. Menggunakan perhitungan atau tabel present value of single sum dan present value of ordinary annuity. Present value of principal 2 juta euro dikali 0,70843. Hasilnya 1.416.860 euro. Present value of interest payment 120.000 euro dikali 3,23972. Hasilnya 388.766 euro. Jadi totalnya present value of principal ditambah present value of interest payment 1.805.626 euro. Nilai wajar penerbitan utang convertible sebesar 2 juta dikurangi nilai wajar komponen kewajiban pada tanggal penerbitan sebesar 1.805.626 euro. Maka nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 194.373 euro. Dari perhitungan di atas, maka diketahui nilai obligasi saat ini sebesar 1.805.626 euro
dan preminya sebesar 194.373 euro. Maka jurnal pertama pada saat obligasi konversi dijual. Kas sebesar 2 juta di debit pada utang obligasi sebesar 1.805.606 di kredit dan premi saham ekuitas konversi sebesar 194.394 euro di kredit. Jurnal kedua dilunasi saat jatuh tempo. Obligasi tidak dikonversi sehingga harus dilunasi saat jatuh tempo. Maka jurnalnya utang obligasi pada kas sebesar 2 juta euro. Jurnal yang ketiga dikonversi pada saat jatuh tempo. Jurnalnya premi saham ekuitas konversi sebesar 194.394 euro di debit, utang obligasi sebesar 2 juta euro di debit, pada saham biasa sebesar 500.000 euro, perhitungannya didapat dari 2.000 dikali 250 dikali 1 euro di kredit, pada premi saham biasa sebesar 1.694.394 euro di kredit. Konversi sebelum jatuh tempo. Ini ada tabel mengenai amortisasi obligasi metode bunga efektif. Dari tabel tersebut, maka jurnal yang bisa kita buat, premi saham ekuitas konversi sebesar 194.374 euro, utang obligasi sebesar 1.894.464 euro di debit, lalu di kreditnya ada saham biasa sebesar 500.000 euro dan premi saham biasa sebesar 1.588.838 euro. Dilunasi sebelum jatuh tempo. Dari contoh sebelumnya, bila fair value dari obligasi konversi, termasuk komponen utang dan ekuitas berdasarkan harga pasar pada tanggal 31 Desember 2012 adalah 1.965.000 euro. Fair value dari komponen utang adalah 1.904.900 euro. Jumlah ini dihitung dari present value obligasi non-konversi dengan jangka waktu 2 tahun atau jangka waktu pelunasan. Pertama, menentukan laba rugi pelunasan utang. Fair value komponen utang 31 Desember 2012 diketahui sebesar 1.904.900 euro. Nilai buku komponen utang 31 Desember 2012 sebesar 1.894.464, maka rugi pelunasan sebesar 10.436. Yang kedua, menentukan penyesuaian ekuitas. Fair value obligasi konversi 31 Desember 2012, utang dan ekuitas sebesar 1.965.000. Fair value komponen utang 31 Desember 2012 diketahui sebesar 1.904.900. Maka fair value komponen ekuitas tanggal 31 Desember 2012 sebesar 60.100. Maka jurnalnya di debit ada utang obligasi sebesar 1.894.464, premi saham ekuitas konversi sebesar 60.100, rugi pelunasan sebesar 10.436, dan di kredit ada kas sebesar 1.965.000. Konversi yang diinduksi. Perusahaan mengeluarkan obligasi mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi menawarkan iming-iming yang disebut sweetener. Sweetener merupakan biaya untuk periode tersebut. Contohnya, Deloitte Inc. mempunyai obligasi konversi dengan nominal 1 juta dolar. Obligasi dapat dikonversikan dengan 10.000 saham biasa dengan nominal 1 dolar. Ketika dijual, Deloitte mencatat agio saham ekuitas konversi sebesar 15.000 dolar.
Haloid berkeinginan untuk mengurangi biaya bunga dengan mendorong pemilik obligasi untuk mengkonversi menjadi saham. Haloid setuju untuk membayar bila obligasi dikonversi menjadi saham biasa. Maka jurnalnya, di debit ada biaya konversi sebesar 65.000, premi saham ekuitas konversi sebesar 15.000, dan utang obligasi sebesar 1 juta. Di kredit ada modal saham biasa sebesar 100.000, premi saham biasa sebesar 900.000, dan kas sebesar 80.000. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afifa Juliana. Ya, selanjutnya ada saham preferen konversi. Saham preferen konversi adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Bila saham preferen dikonversi atau dilunasi, tidak dicatat adanya laba rugi konversi atau pelunasan. Contoh, Morse Company mengeluarkan 1.000 lembar saham preferen konversi dengan nominal 1 euro per lembar. Saham dijual pada harga 200 euro. Jurnalnya yaitu ada kas di debit sebesar 200.000, di kredit ada modal saham preferen sebesar 1.000 dan premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000. Selanjutnya ada saham waran. Waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam waktu tertentu. Biasanya ada 3 situasi, yaitu 1. Untuk membuat sekuritas lebih menarik. Yang kedua, pemilik saham sebelumnya memiliki preemptive right atau hak didahulukan untuk membeli saham. Yang ketiga, untuk kompensasi manajemen dari karyawan. Waran yang dikeluarkan bersama sekuritas lain biasanya memiliki opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga yang telah ditentukan. Umur waran bisa 5 tahun atau 10 tahun. Perusahaan menggunakan metode with and without untuk mengalokasi penerimaan dari dua komponen. Contoh, AT&T USA menerbitkan obligasi dengan waran yang dapat dipisah berjangka 5 tahun untuk membeli 1 lembar saham biasa dengan nilai nominal $5, harga $25. Pada saat itu, saham biasa AT&T dijual $50. Adanya waran ini membuat harga obligasi AT&T ditawarkan sebesar nominal dengan bunga 8,75%. AT&T menggunakan metode with and without. Present value dari cash flow di masa mendatang adalah sebesar $9.007.852. Yaitu jawabannya ada fair value of bond with warrant sebesar $10.200 dikurangi fair value of liability sebesar $9.007.852 komponen at date of issuance, maka jurnalnya ada kas pada utang obligasi sebesar $9.707.852 dan yang kedua jurnalnya ada kas pada premi saham waran sebesar $492.148. Dengan asumsi investor melaksanakan semua 10.000 waran, 1 waran per 1 lembar saham biasa, maka jurnalnya di debit ada kas sebesar 250.000 dan premi saham waran saham sebesar 492.148 dan di kredit ada saham biasa sebesar 50.000 dan premi saham biasa sebesar $92.148. Hak untuk memesan saham tambahan. 1. Hak saham. Yang kedua, harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Dan yang ketiga, waran yang diterbitkan dalam situasi ini bersifat jangka pendek, tidak seperti waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Pelaporan surat berharga.
Pedoman mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode fair value. Berdasarkan metode ini, perusahaan menggunakan opsi harga diterima model untuk nilai opsi pada tanggal pemberian. Rencana opsi saham, dua isu akuntansi utamanya yaitu satu, bagaimana menentukan beban kompensasi. Yang kedua, periode untuk mengalokasikan beban kompensasi. Berikutnya ada akuntansi untuk kompensasi saham. Menentukan beban dengan biaya kompensasi berdasarkan nilai wajar dari opsi yang diharapkan pada tanggal opsi diberikan kepada karyawan, yaitu tanggal hibah. Yang kedua ada mengalokasikan biaya kompensasi dengan selama periode di mana karyawan melakukan layanan. Contoh, pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham Sen Company menyetujui program yang mengibahkan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli 2.000 lembar saham biasa perusahaan dengan nilai nominal 100 yen. Perusahaan memberikan opsi pada tanggal 1 Januari 2019. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi setiap dalam 10 tahun mendatang. Harga opsi per saham yaitu 6.000 yen dengan harga pasar saham pada tanggal pembelian 7.000 per saham. Berdasarkan nilai metode wajar, total beban kompensasi dihitung dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima. Asumsikan model pemetaan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chen menjadi 22 juta yen. Asumsikan bahwa masa manfaat yang diharapkan dalam 2 tahun dimulai dengan tanggal pemberian. Chen mencatat transaksi terkait kontrak opsi ini sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2019, jurnalnya yaitu beban kompensasi pada premi saham sebesar 11 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, jurnalnya yaitu beban kompensasi pada premi saham sebesar 11 juta. Jika eksekutif Sen menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi, 20% opsi pada 1 Juni 2022, perusahaan mencatat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2022, jurnalnya yaitu di debit ada kas sebesar 12 juta, lalu ada premi saham, opsi saham sebesar 4.400.000 dan di kredit ada saham biasa sebesar 200.000 dan premi saham biasa sebesar 16.200.000. Jika eksekutif Sen gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal kadaluarsa, perusahaan mencatat hal berikut pada tanggal kadaluarsa, yaitu dicatat pada 1 Januari 2019 jurnalnya, premi saham berbagi pada premi saham kadaluarsa saham berbagi sebesar 17.600.000. Setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian, dapatkah diubah di masa mendatang? Jawabannya tergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh kondisi layanan atau kondisi pasar. Berikutnya ada saham terbatas. Saham terbatas adalah pengalihan saham kepada karyawan sesuai dengan kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan, atau berjanji sampai vesting terjadi. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan Odgen menerbitkan 1.000 saham teratas pada CEO-nya, yaitu Christy DeGeorge. Odgen saham memiliki nilai wajar sebesar $20 per saham pada tanggal 1 Januari 2019. Dan ada informasi tambahan sebagai berikut. 1. Periode layanan terkait dengan saham terbatas adalah 5 tahun. Yang kedua, vesting terjadi jika DeGeorge tetap dengan perusahaan untuk jangka waktu 5 tahun. Yang ketiga, nilai nominal saham adalah $1 per tahun. Odgen membuat jurnal berikut ini pada tanggal pemberian yaitu tanggal 1 Januari 2019. Dengan jurnalnya, kompensasi diterima di muka sebesar 20.000 di debit dan di kredit ada saham biasa sebesar 1.000, lalu ada premi saham biasa sebesar 19.000. Dan pada tanggal 31 Januari 2019, Odgen mencatat sebagai beban kompensasi
Dengan jurnal, beban kompensasi pada kompensasi diterima di muka sebesar 4.000. Asumsikan bahwa The George meninggalkan perusahaan pada tanggal 3 Februari 2021 sebelum biaya apapun dicatat selama 2021. Jurnal untuk mencatat penyitaan ini sebagai berikut. Di debit ada saham biasa sebesar 1.000, lalu ada premi saham biasa sebesar 19.000, dan di kredit ada beban kompensasi sebesar 8.000 dan kompensasi diterima di muka sebesar 12.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nida Nur. Ada perhitungan laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham hanya untuk saham biasa. Ketika laporan laba rugi berisi operasi dihentikan, perusahaan diharuskan untuk melaporkan laba per saham untuk setiap komponen. Di sini perhitungan laba per saham yaitu pendapatan dari operasi berkelanjutan sebesar 4,00 euro. Terus kerugian dari operasi yang dihentikan setelah dikurangi pajak sebesar 0,60 dan laba bersih hasilnya sebesar 3,40 euro. Nah, laba per saham sederhana struktur modal, preferensi saham dividen, yaitu mengurangi dividen tahun berjalan saham preferen dari laba bersih untuk sampai pada pendapatan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba per saham yaitu perhitungannya laba bersih dikurang preferensi dividen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Dividen preferensi dikurangkan dari saham preferen kumulatif, baik diumumkan maupun tidak. Rata-rata tertimbang saham biasa beredar, perusahaan harus menimbang saham dengan bagian dari periode mereka beredar. Kapan bagi hasil atau dividen terjadi, perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pembagian dividen. Nah, contohnya itu ada Frank Inc. memiliki perubahan berikut atas saham biasa selama 5 tahun berjalan. Di sini di tanggal 1 Januari ada saldo awalnya 90.000 dan 1 April mengeluarkan 30.000 saham dari kas. 30.000 itu dikurang hasilnya 120.000. 1 Juli membeli 39.000 saham dikurang jadi 81.000. 1 November mengeluarkan 6.000 saham dari kas. Itu ditambah dan saldo akhirnya jadinya 141.000. Nah, Frank menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sebagai berikut. Ini tabelnya ya. Dan hasilnya rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar di situ ada 103.000. Laba per saham di Lusian. Laba per saham dilusian termasuk efek dari semua efek berpotensi saham biasa dilutif yang beredar selama periode tersebut. Di sini laba per saham hitungannya ada laba bersih dividen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, dikurang dampak convertible, dikurang dampak opsi, waran, dan sekuritas dilutif lainnya. Perusahaan tidak akan melakukan laba per saham dilusian jika sekuritas dalam struktur modal mereka anti dilutif. Next. Ukur efek dilutif dari potensi konversi pada EPS atau laba per saham menggunakan metode jika dikonversi. Metode untuk obligasi konversi ini asumsikan konversi pada awal periode atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama periode tersebut dan penghapusan bunga terkait setelah pajak. Contoh soalnya ada MyVal memiliki pendapatan bersih sebesar 210.000 pound sterling untuk tahun tersebut dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode 100.000 saham. Laba dasar per saham oleh karena itu 2,10 pound sterling. Perusahaan memiliki 2 surat hutang konversi pengeluaran obligasi yang beredar. Salah satunya adalah edisi 6% yang dijual dengan harga 100. Totalnya itu 1 juta pound sterling pada tahun sebelumnya dan dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan berhubungan dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah 62.000 pound sterling. Yang lainnya adalah obligasi 7% dijual dengan harga 100. Totalnya 1 juta pound sterling.
pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan kewajiban komponen dari obligasi konversi ini adalah 80.000 pound sterling. Tarif pajaknya yaitu 10%. Nah, di sini perhitungannya pakai laba bersaham dasar, yaitu laba bersih dibagi rata-rata tertimbang saham. Nominalnya 210.000 pound sterling, dibagi 100.000, hasilnya 2,10 pound sterling. Saat menghitung laba per saham dilusi, dimulai dengan laba per saham dasar. Dari contoh di atas, kita bisa lihat perhitungannya di sini ya. Selanjutnya ada presentasi dan pengungkapan laba per saham. Perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk pendapatan dari operasi berkelanjutan, operasi yang dihentikan, dan batas pemasukan. Jumlah per saham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rugi atau di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini caranya ya. Next. Selanjutnya ada hak apresiasi saham, yaitu perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima kompensasi yang setara dengan penghargaan saham. Apresiasi saham adalah kelebihan harga pasar dari bagikan pada tanggal pelaksanaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai, saham, atau kombinasi keduanya. Accounting untuk berbagi apresiasi harga tergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak sebagai ekuitas atau sebagai liabilitas. Contoh soalnya yaitu Brazil Hotel menetapkan rencana hak apresiasi saham pada tanggal 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pasar saham dan harga yang telah ditetapkan sebelumnya dari $10 tentang 10.000 hak apresiasi saham. Nilai wajar hak apresiasi saham pada 31 Desember 2019 sebesar $3 dan masa kerja berlangsung selama 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2020. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Caca. Di atas adalah perhitungan untuk share appreciation rights, schedule of compensation expense. Brazil Hotel mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Beban kompensasi 15.000 didebit pada kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 15.000 dikredit. Entry untuk mencatat biaya kompensasi negatif di 2021 adalah sebagai berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 20.000 didebit pada beban kompensasi 20.000 dikredit. Entry untuk mencatat biaya kompensasi negatif di 2021 adalah sebagai berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 20.000 didebit pada beban kompensasi 20.000 dikredit. Pada tanggal 31 Desember 2021, para eksekutif menerima $50.000. Brazil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham 20.000 didebit pada beban kompensasi 20.000 dikredit. Laba per saham dilusian. Langkah-langkah untuk menghitung laba per saham dilusian adalah: yang pertama, tentukan untuk setiap keamanan dilutif efek per saham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. Yang kedua, beri peringkat hasil dari langkah 1 dari efek penghasilan per saham terkecil hingga terbesar. Yang ketiga, dimulai dengan laba per saham berdasarkan rata-rata tertimbang dari saham biasa yang beredar. Hitung ulang laba per saham dengan menambahkan efek per saham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini selama setiap laba per saham yang dihitung ulang lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Langkah pertama adalah menentukan efek per saham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Pilihannya, number of shares under option price per share itu 50.000 dikali $20. Itu hasilnya proses upon assume exercise of option itu ada $1 juta. Average 2015 market price ordinary shares $30. Treasury shares that could be acquired with process itu $1 juta dibagi $30, hasilnya 33,33.
excess of shares under option over treasury share that could be repurchased 50.000 dikurang 33,33 itu hasilnya 16,667. Per share effect, incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect sama dengan non per 16,667 shares itu hasilnya 0. Bonds, interest expense on bonds issue up for year $20.000. Income tax reduction due to interest 40% dikali 20 dikali $200.000. Hasilnya 80.000 itu dikurangi pada interest expense on bonds hasilnya $120.000. Number of ordinary shares issued assuming conversion of bonds 2.500 bonds dikali 40 share hasilnya 100.000. Per share effect, incremental numerator effect, incremental denominator effect sama dengan $120.000 dibagi 100.000 share hasilnya 1,20. Untuk obligasi, interest expense on bond issue B for year $250.000. Income tax reduction due to interest 40% dikali $250.000 hasilnya 100.000. Interest expense of void net of tax itu interest expense of bond dikurang income tax reduction due to interest itu hasilnya $150.000. Number of ordinary share issue assuming conversion of bonds 2.500 bonds dikali 40 shares itu hasilnya 100.000. Per share effect, incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect. $150.000 dibagi 100.000 share hasilnya $1,50. Saham utama. Dividend requirement of cumulative preference shares 25.000 share dikali $10 hasilnya $250.000. Income tax effect, dividend not out tax deduction itu nggak ada. Dividend requirement avoided jadinya $250.000. Number of ordinary shares issued assuming conversion of preference shares 4 dikali 25.000 share hasilnya 100.000. Per share effect, incremental numerator effect dibagi incremental denominator effect sama dengan $250.000 dibagi 100.000 share hasilnya 2,50. Peringkatnya, efek per shares, option itu 0, convertible bonds itu 1,20, convertible bond yang B 1,50, 10% convertible preference 2,50. Langkah berikutnya adalah untuk menentukan laba per saham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang laba per saham menggunakan incremental effect of option. Option, income applicable to ordinary shareholder itu $1.500.000 ditambah incremental numerator effect of option. Nggak ada, totalnya $1.500.000. Weighted average number of ordinary shares outstanding ditambah incremental denominator effect of option. Totalnya jadi 516,667. Recomputed earning per share $1.500.000 dibagi 516,667 shares hasilnya $2,90. Efek dari opsi adalah dilutif. Perhitungan ulang EPS menggunakan incremental effect 8% convertible bonds. Convertible bonds issue A, numerator from previous calculation $1.500.000 ditambah interest expense avoid net of tax $120.000. Totalnya $1.620.000. Denominator from previous calculation shares 516,667 ditambah number of ordinary shares assume issued upon conversion of bonds 100.000. Totalnya 616,667. Recomputed earnings per share $1.620.000 dibagi 616,667 shares hasilnya $2,83.
Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect 100% mobil atap terbuka saham utama, 10% convertible preference, numerator from previous calculation $1.770.000, ditambah dividen requirement avoided $250.000, totalnya $2.020.000. Denominator from previous calculation shares 716,667, ditambah number of ordinary shares assumed issued upon conversion of preference shares, totalnya 100.000. Jadinya 816,667. Recomputed earning per share $2.020.000 dibagi 816,667 shares, hasilnya 2,47. Efeknya adalah anti-dilutif. Terakhir, pengungkapan laba per saham di laporan laba rugi. Net income $1.750.000, basic earning per ordinary shares $3, diluted earning per ordinary share $2,47. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.